andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cilincing, Jakarta Utara. Disinilah saya membuat janji bertemu dengan Bapak Johan Kohar. Ya, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Ini Pak Johan mau ajak saya kemana ini? Oh, saya mau ajak Susium berkunjung kepada satu rumah yang menerima bantuan bedah rumah dari kita, dari Yayasan Buddha Suci. Oh, di daerah Cilincing? Di daerah Cilincing, betul. Oh, gitu. Nah, Oke. Mari. Baiklah. Ya, mari kita langsung pergi aja menuju ya, rumahnya mari. ya. Baik. Oke. Ya. Kecamatan Cilincing berbatasan langsung dengan pantai utara Jakarta sepanjang 5 km. Kawasan padat penduduk ini menjadi salah satu kawasan termiskin di Jakarta. Tak heran jika banyak lembaga sosial yang menyalurkan bantuan di wilayah ini. Tahun 2010, Yayasan Seci memulai program bebenah kampung dan melakukan renovasi 105 unit rumah warga Cilincing. Program bebenah kampung adalah program kemanusiaan Yayasan Seci untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu. Memang kebanyakan memang perlu dibantu. Karena ada juga yang saya pergi itu, masuk aja kita mesti pakai jongkok. Jadi sangat rendah sekali rumahnya, plafonnya. Mungkin pada waktu itu kan sering banjir mereka timbun, tapi memang sudah sangat tidak layak untuk ditinggali. Jadi mereka mengajukan, namun kan kita juga ada ketentuan. Nah, ketentuan itu harus mereka patuhi. Sebelumnya memang kita kasih penjelasan dulu. Untuk program ini, Yayasan Buddha Seci Indonesia menunjuk Pak Johan Kohar sebagai salah satu relawan yang memantau perkembangan program bebenah kampung di Cilincing. Selain bedah rumah, Pak Johan bersama relawan Seci lainnya juga ikut mensukseskan pembinaan warga Cilincing lewat beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial dan penyuluhan kesehatan, serta pembagian beras cinta kasih. Ini Pak Johan yang kita kunjungi ini rumahnya gimana? Rumahnya dulu sangat kumuh, tapi penduduknya, maksudnya yang tinggal di dalam rumah itu banyak. Jadi dia mengajukan kepada kita untuk rumahnya dibedah. Tapi memenuhi persyaratan suci, jadi kita adakan pembangunan atas rumah ini. Awalnya dulu kenapa Suci mau melakukan bedah rumah di wilayah Cilincing ini? Ya, karena di sini juga kadang-kadang kan suka rob ya, banjir rob, jadi tergenang. Pesisir ya? Iya, pesisir. Jadi karena banyak air masuk juga, penyakit juga banyak, anak-anak suka kena gatel ya, segala penyakit gatel sering terjadi di sini, kebanjiran. Jadi rumahnya juga sangat kumuh. Ya, mari. Ini. Oh, ini ya. Yang ini, ya. Ini udah bagus sudah. Hijau lagi. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Ya. Saya sudah nggak kenal lagi nih. Rumahnya sudah kinclong. Iya. Berapa keluarga nih tinggal di sini? Nah ini berapa keluarga? Hah? 3 keluarga. Berapa orang? Berapa orang? Yang dulu? Dulu semuanya berapa kakak? Halo Bu. Waduh, sekarang sudah kenal lagi sama saya. Tuh. Di sini 8 kakak. Di sini 8 kakak, jadi penduduknya berapa? 32 jiwa. Tinggal di sini. Iya. Ini yang saya ceritakan tadi.
nenek kita. Ya, mari, permisi. Ya, mari. Di sini, Nek. Permisi ya, Nek. Kami tiba di rumah Ibu Saima, salah satu warga Cilincing yang rumahnya mendapatkan Lebih parah bantuan lagi, Bu. untuk dibedah. Jadi gimana Bu sekarang sudah tinggal di rumah ini, sudah lama saya tidak berkunjung ke sini. Nah, nggak ada bocor, baik semua. Nah, ingat pesan saya, kalau ada bocor, ada apa-apa harus cepat ditanggulangi supaya rumahnya tetap bagus ya, dibenerin. Ya begitulah Bu, kita kan ada kunjungan kasih untuk follow up kita. Biasa kalau cuci itu, kalau udah dibantu bukan hanya begitu saja. Kita selalu monitor bagaimana perkembangan. Maka itu pesan saya kalau rumahnya bocor, ada yang kurang itu harus diperbaiki. Supaya saya juga senang lihat, benar-benar Bu menyayangi, syukur ya. Oh, banyak hal yang saya dapat sebenarnya. Apalagi kalau saya juga suka sering membantu survei kasus ya terutama. Jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan manusia. Tentu kita tahu bagaimana kita mesti belajar juga dari mereka. Mungkin dari penderitaan yang mereka lalui, bagaimana mereka tough ya, mereka melalui hal-hal demikian. Juga kita sangat tahu belajar untuk tahu bersyukur. Kita boleh mempunyai rumah yang baik gitu. Walau program bedah rumah sudah selesai membenahi 105 unit rumah di Cilincing, perhatian relawan tidak berhenti. Relawan kemanusiaan seperti Pak Johan akan terus memantau perkembangan warga yang telah dibantu untuk terus menjalin tali silaturahmi dan komunikasi dengan warga. Saya juga doain Ibu sehat-sehat selalu, sehingga banyak orang yang juga memerlukan bantuan Ibu. Ya, Tuhan sudah beri Ibu talenta, bisa dibantu. Ya, ya, sudah. Ya, makasih ya Bu. Mari ya, saya jalan dulu. Ya, Makasih nih. ya, oke. Saya ditengokin. Saya sangat terima kasih kalau sampai ada jadi relawan. Ya, Mas. Ya. Bahasa cinta Pak Johan berasal dari kedekatannya dengan Tuhan. Sejak kecil, bapak 3 anak ini telah mengabdikan dirinya sebagai aktivis gereja. Kalau peranan saya, kalau di gereja itu memang saya dari basic ya. Dari masa lajang saya, pemuda juga saya senangnya main di gereja. Dari awal itu saya terus banyak di pengurus, dari basic, dari ketua lingkungan. Akhirnya saya jadi wakil ketua RWA, sudah lingkungan itu ketua wilayah, betul. Habis ke wilayah, terus sekarang saya juga menjadi prodiakon selama sudah 3 periode. Hidup untuk melayani, inilah yang dijalankan Pak Johan. Bermula dalam pelayanan spiritual hingga terjun langsung sebagai relawan kemanusiaan, membentuknya sebagai sosok yang kaya secara batin. Kalau saya bisa berguna bagi sesama, arti kehidupan itu baru ada. Dan iman saya itu semakin hari semakin tebal. Kenapa? Saya merasa bahagia. Walaupun surga, kita tidak tahu di mana surga. Tetapi kalau kita mempraktekkan iman kepercayaan kita dengan baik di dalam Tuhan, kita bahagia, kita happy, kita bisa bisa memberikan kabar gembira dengan perbuatan, dengan pembicaraan. Kita banyak teman, kita bisa membantu orang. Rasanya happy banget. Yang mungkin tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau kita orang beriman, marilah kita selalu mendalami iman kita itu. Semakin hari, semakin mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, apa yang kita dapat? Pasti bahagia. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika bisa bersatu dalam damai Tuhan. Walaupun harus berjuang dan berkorban, namun kedamaian yang didapat dirasakan Pak Johan melebihi segalanya. Dari dasarnya kalau kita mau berbuat sesuatu untuk sesama kita, itu pasti ada pengorbanan. Namun kalau kita bisa mengerjakan itu, kita mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin orang yang dapat. Nah itu saya senang gitu loh, walaupun harus berkorban waktu. Tapi kadang-kala juga kalau waktu capek juga sedikit mengeluh ada, bukan tidak ada. Tetapi banyak
dapat kebahagiaan lah, sukacita lebih banyak. Gitu saya dapatkan. Pertemuan dengan Pak Johan kali ini memberikan saya pelajaran tentang bahasa cinta. Bahasa yang paling universal untuk berkomunikasi dengan setiap makhluk di dunia. Bahasa inilah yang digunakan Pak Johan dalam setiap pelayanannya sebagai wujud imannya pada Tuhan. Bahasa cinta yang tidak membedakan, sama dengan mengasihi semua orang. Kalau saya memaknai Tuhan itu berkarya, karena kalau kita sering ya dalam hal ini, kalau kita sering dalam hal kita sering berdoa, jadi kita selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kalau di dalam ajaran saya itu namanya Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Jadi dia selalu memanage di mana kita ada. Saya tidak mencari apa-apa, saya hanya cari jalan. Tuhan mau mengerjakan apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itu saya sangatnya. Jadi apapun yang Tuhan ingin saya lakukan. Jadi saya merasa itulah hidup yang sangat berarti.